internasional kelas H3. Di sini saya akan memaparkan sedikit materi tentang kewarganegaraan digital. Kewarganegaraan digital adalah konsep yang mengacu pada kemampuan individu untuk terlibat dalam aktivitas politik, sosial, dan ekonomi melalui media digital. Era digital telah mengubah cara masyarakat berpartisipasi dalam politik dengan cara kemudahan akses informasi. Informasi tentang kebijakan publik, pemilu, dan isu sosial kini tersedia secara online. Warga dapat dengan cepat memahami isu-isu terkini tanpa harus mengandalkan media tradisional. Partisipasi lebih luas. Platform digital memungkinkan siapa saja untuk menyuarakan pendapat, termasuk mereka yang sebelumnya sulit diakses seperti kelompok minoritas. Petisi online, survei digital, dan komentar di media sosial menjadi alat baru untuk menyampaikan aspirasi. Transparansi pemerintah. Warga dapat memantau aktivitas pemerintah melalui media sosial dan platform digital dengan meningkatkan transparansi dan akuntabilitas. Transformasi utama yaitu partisipasi politik yang bersifat pasif, seperti hanya memilih dalam pemilu. Masyarakat kini bergerak menuju partisipasi aktif melalui diskusi online, petisi digital, dan kampanye media sosial. Selanjutnya kita akan membahas tentang peran media sosial dalam aktivitas kewarganegaraan. Aktivisme. Media sosial menjadi alat utama dalam aktivisme kewarganegaraan karena sifatnya yang cepat dan mudah diakses, kayak informasi dapat menyebar luas dalam hanya hitungan detik. Interaktif. Masyarakat juga dapat berdialog langsung, berbagi opini, atau mengkritik kebijakan publik. Global itu kayak aktivisme lokal yang menarik perhatian dunia dengan menciptakan solidaritas lintas batas negara. Adapun kayak peran media sosial dalam aktivisme itu kayak mengorganisir gerakan. Contohnya itu Aras Pride, kayak pada tahun 2010 sampai 12, di mana media sosial itu digunakan untuk mengorganisasi protes dan membangun solidaritas yang meningkatkan kesadaran, seperti kayak kampanye seperti itu, kayak Black Lives Matter dengan mengangkat isu rasisme ke panggung internasional. Ketiga itu menekankan pemerintah. Media sosial juga kayak memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan tuntunan dan memaksa pemerintah merespon secara cepat. Selanjutnya kita akan membahas tentang mengkaji tantangan keamanan dan privasi dalam kewarganegaraan digital. Transformasi menuju kewarganegaraan digital juga membawa tantangan besar dalam keamanan dan privasi. Adapun tantangan utamanya, yang pertama itu kayak pengawasan pemerintah, kedua pencurian data pribadi, ketiga keamanan siber, dan keempat memanipulasi informasi. Kita juga mempunyai solusinya dengan cara edukasi digital dengan meningkatkan kesadaran masyarakat tentang keamanan siber. Yang kedua dengan regulasi yang ketat untuk melindungi data pengguna. Yang ketiga transformasi platform digital dalam mengelola data. Selanjutnya kita juga akan membahas menyajikan contoh gerakan sosial berbasis digital. Beberapa gerakan sosial berbasis digital yang mencerminkan kekuatan
kekuatan kewarganegaraan digital itu yang pertama ada Me Too Movement. Me Too Movement, kampanye global yang menyoroti isu kayak pelecehan seksual dengan dimulai di kayak di media sosial dan mempengaruhi kebijakan perusahaan serta undang-undang di berbagai negara. Yang kedua ada Black Lives Matter. Gerakan ini untuk melawan ketidakadilan rasial di kayak Amerika Serikat dan di dunia dengan menggunakan media sosial untuk menyebarkan video, informasi dan memobilisasi kayak massa. Yang ketiga ada Greta Thunberg. Ini tuh kayak kampanye di lingkungan yang dipimpin oleh remaja. Greta Thunberg untuk kayak menekankan pemerintah mengambil langkah serius terhadap perubahan iklim. Media sosial juga kayak menjadi alat untuk menyebarkan pesan dan mengorganisasi aksi global. Baik, jadi kesimpulan dari semua materi tentang kewarganegaraan digital itu kayak adalah kewarganegaraan digital merupakan wujud transformasi partisipasi politik, sosial, dan budaya di era teknologi. Media digital, khususnya media sosial, telah membuka ruang bagi masyarakat untuk menyuarakan aspirasi, mengorganisasi gerakan sosial, dan memantau kebijakan pemerintah. Namun perkembangan ini juga membawa tantangan serius seperti ancaman terhadap keamanan dan privasi dan manipulasi informasi. Untuk mewujudkan kewarganegaraan digital yang sehat dan inklusif, kita juga memerlukan kayak edukasi digital. Kenapa? Karena kayak agar masyarakat dapat memahami hak dan tanggung jawab mereka di ruang digital atau di ruang sosmed. Yang kedua itu dengan kebijakan perlindungan data yang kayak memastikan keamanan informasi pribadi. Dan yang ketiga itu kolaborasi global untuk kayak menghadapi tantangan yang bersifat lintas negara seperti propaganda dan keamanan siber. Dengan memanfaatkan teknologi secara bijak dan bertanggung jawab, kewarganegaraan digital dapat menjadi kekuatan pasif yang kayak memperkuat demokrasi, memperluas partisipasi politik, dan menciptakan solidaritas global yang lebih kuat. Baik, itulah penjelasan saya terkait materi kewarganegaraan digital. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.